Halo semuanya, balik lagi di Jawa Gaib. Coba jujur, siapa sih di sini yang gak pernah kepikiran? Duh, kalau bisa kaya mendadak enak kali ya. Nah, di Indonesia, khususnya di Jawa, mitos tentang kekayaan instan itu bukan cuma isapan jempol. Ada beberapa tempat yang dipercaya punya energi khusus, yang kalau ritualnya benar, bisa bikin kita jadi sultan dalam semalam. Tapi ingat ya, ini bukan jalan pintas yang gratis. Biasanya ada harga mahal yang harus dibayar. Gini nih, kita mau bahas 5 tempat sakti yang terkenal banget bikin orang jadi tajir melintir. Kita bahas dari yang energinya paling adem atau putih, sampai yang paling panas dan paling seram ya. Langsung aja kita mulai dari nomor 5. Ini sering disebut tempat penyucian atau pesugihan putih, relatif aman. Tempat itu adalah Goa Mustikasari, yang lokasinya tersembunyi banget di daerah Jawa Barat. Bayangin deh, orang datang ke sana cuma bawa kembang 7 rupa dan puasa mutih selama 3 hari. Katanya, setelah keluar dari goa, rezeki mereka langsung lancar gak ketulungan. Kayak tiba-tiba dapat kontrak besar gitu. Oke, naik level dikit ke tempat yang energinya lebih fokus ke perdagangan dan kemakmuran bisnis. Nomor 4, ini favorit para pedagang dan pengusaha yang mau omsetnya pecah rekor sampai ke mancanegara. Namanya Sendang Derajat, sebuah mata air keramat di perbatasan Jawa Tengah. Lokasinya sulit dijangkau. Konon, ini peninggalan wali zaman dulu, yang airnya dipercaya membawa derajat, kekayaan, dan kehormatan. Mereka biasanya mandi di tengah malam sambil membawa dupa, meminta berkah dagangan dengan kerendahan hati. Gak perlu tumbal manusia, tapi harus tumbal waktu dan keyakinan yang kuat, serta janji tidak serakah. Banyak pengusaha sukses bilang, kunci bisnis mereka melejit itu ya karena pernah mampir ke Sendang Derajat ini. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Ini dia yang paling fenomenal, paling banyak makan korban, tapi juga paling banyak menghasilkan miliarder. Tempat yang luar biasa itu adalah Pesarean Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur. Siapa sih yang gak kenal Kawi? Tempat ini bukan cuma soal ritual, tapi soal sejarah panjang pesugihan paling terkenal di Jawa. Pusatnya ada di makam Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Mereka ini bukan sekedar leluhur biasa loh. Mitosnya, kalau kamu bisa mendapatkan nomor dari sana atau berhasil melihat wangsit, besoknya langsung menang undian ratusan juta. Loh, kok bisa banyak korban? Karena saking kuat energinya, banyak orang nekat pakai tumbal yang berat, bahkan nyawa. Tapi memang bagi yang berhasil, hidupnya berubah total. Dari tukang becak, jadi punya properti di mana-mana. Gunung Kawi ini adalah barometer utama pesugihan di Indonesia. Luar biasa kan? Tapi ngeri juga. Oke, 2 tempat terakhir ini levelnya sudah spiritualitas tingkat tinggi dan lebih tersembunyi dari pandangan umum. Nomor 2. Ini sering dijadikan rujukan oleh para pejabat atau politisi yang ingin naik jabatan cepat tanpa disadari. Lokasinya ada di sekitar hutan Bantarangin, Jawa Timur. Orang sering menyebutnya petilasan raja. Di sini, ritualnya adalah malam suro dan wajib membawa sesajen berupa kepala kerbau hitam yang masih muda. Intinya, mereka meminta kekuatan pengaruh dan jabatan. Uang itu bonus, tapi kekuasaan adalah tujuan utama. Bayangin, tiba-tiba karir politik seseorang yang tadinya biasa-biasa aja langsung melesat jadi menteri atau gubernur. Tapi loh, kalau sampai janji tumbalnya dilanggar, siap-siap aja kena sial 7 turunan yang tidak bisa dihindari. Kita sampai di tempat yang paling angker, paling jauh, dan paling sering dicari oleh mereka yang ingin kekayaan abadi. Nomor 1. Ini adalah puncak dari segala pesugihan dan tempat sakti.
Bahkan, para dukun pun takut menyebut namanya keras-keras. Namanya adalah Pantai Selatan Kauk, di kawasan Gunung Kidul. Ini beda lagi sama Ratu Pantai Selatan ya. Tempat ini dipercaya sebagai gerbang langsung menuju alam gaib yang menyimpan harta karun tak terbatas di bawah laut. Ritualnya, wajib berendam di lautan saat ombak tertinggi dan menunggu wangsit datang dalam bentuk cahaya hijau yang berputar. Nah, kalau di sini, syaratnya biasanya bukan cuma tumbal, tapi pengabdian seumur hidup kepada penunggu tempat itu dan keturunannya. Ada cerita, seorang nelayan yang dapat kekayaan besar dari sini, tapi dia harus selalu menyiapkan satu kamar kosong untuk tamunya setiap malam. Gila kan? Dari 5 tempat ini, kita bisa lihat betapa kuatnya keyakinan masyarakat kita terhadap hal-hal gaib demi kekayaan. Loh, tapi kenapa tempat-tempat ini masih ada dan masih ramai dikunjungi, bahkan di zaman modern ini? Karena pada dasarnya, manusia itu selalu mencari jalan keluar tercepat dari kesulitan, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Tapi ingat teman-teman, kekayaan yang paling berkah itu adalah yang datang dari kerja keras dan keringat kita sendiri. Nah, kalau kalian sendiri, pernah dengar cerita seram apa tentang tempat pesugihan ini? Atau malah ada yang punya pengalaman? Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya. Balik lagi di video Jawa Gaib berikutnya. Sampai jumpa!